Dia baru sadar ternyata kepala kerbau yang disajikan, yang diberikan oleh Pak Darmo ke Mbah Kliwon, itu dia melihat sendiri bahwa itu bukan kepala kerbau tapi kepala dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Radio FM, radionya para pecinta story horor. Sebelum mendengarkan cerita dari narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sebut saja namanya Pak Darmo. Dia yang bersama kami seluruh tim menceritakan bagaimana dia melakukan ritual pesugihan, dan maksud beliau menceritakan jangan sampai ada satupun para pendengar atau yang menonton ikut ke dalam lembah pesugihan. Ini cerita langsung dari salah satu pelaku pesugihan. Nah, Pak Darmo ini sedikit cerita tentang masa lalunya. Dia itu adalah seorang kepala keluarga yang dimana keluarga dari Pak Darmo ini semuanya itu berlatar belakang dari keluarga orang yang berada, bukan dari keluarga orang yang biasa atau mungkin orang yang susah, bukan. Tapi semua itu terjadi karena salah satu hal yang diingat oleh Pak Darmo ketika dirinya mengalami jatuh bangkrut, ketika dirinya mengalami masa-masa sulit, sewaktu dia sudah menjadi seorang kepala keluarga dengan keempat anaknya. Usaha beliau hancur, usaha beliau benar-benar bangkrut. Istrinya dengan kehidupan dan gaya hidup yang serba kecukupan, dan keempat anaknya yang juga sedari kecil selalu dipenuhi dengan segala kemewahan, segala hal yang diinginkan anaknya itu terpenuhi. Tapi masa-masa sulit itu tidak mudah bagi Pak Darmo. Ketika keinginan istrinya, ketika keinginan anak-anaknya harus dipenuhi, Pak Darmo ini pernah melakukan sesuatu yang di luar dari dugaannya, yaitu dengan cara menggadaikan harta benda berupa rumah, berupa mobil, aset-aset tanah, sawah, itu juga digadaikan yang satu persatu itu hanya ditarik dari pihak bank. Dan satu hal yang membuat Pak Darmo ini sampai kejerumus ke lembah pesugihan, yang diceritakan Pak Darmo saat dia benar-benar sudah sangat-sangat minus, bahkan yang ada itu hutang yang terus menumpuk dari keluarganya, adiknya, kakaknya, bahkan orang tuanya itu justru malah menyalahkan Darmo. Menyalahkannya itu karena salah satu yang dilakukan oleh Darmo memanjakan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa membimbing istrinya dengan keadaan kamu ketika kamu hampir hancur. Harusnya istrimu itu menjadi penyemangat agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan kamu yang sudah hampir hancur. Tapi karena kelakuan istri kamu sendiri, Darmo, kamu itu semakin terpuruk dan kamu datang ke sini. Ini saat musyawarah dengan keluarganya, yang rata-rata keluarganya itu orang berada semua. Keluarganya itu memvonis Darmo, kami tidak akan membantu kamu sebelum kamu yang sebagai kepala keluarga dihormati istri dan merubah sifat manja anak-anak kamu. Itu pesan dari keluarganya Pak Darmo. Nah, waktu itu Pak Darmo untuk bisa merubah pola atau gaya hidup istri dan anak-anaknya itu tidak mudah. Pak Darmo sudah berusaha itu setengah tahun lamanya, tapi yang terjadi dengan kehidupan Pak Darmo, istrinya selalu marah-marah. Harta benda yang di dalam rumah itu satu persatu dijual. Bahkan yang lebih membuat Pak Darmo itu sampai jengkel dengan istrinya, mobil yang harusnya menjadi jaminan itu dijual.
Nah Pak Darmo ketika ditagih, ketika dimintai pertanggungjawaban, mobil sudah tidak ada, ya mau tidak mau Pak Darmo harus bertanggung jawab dengan legalisir yang tertera hutang itu harus dibayar sedemikian banyaknya. Ini semakin menambah masalah. Pak Darmo yang sudah buntu pikirannya harus berbuat apa? Dia ketemu seseorang yang secara langsung terbuka di mana tempat pesugihan. Itu Darmo itu mengatakan hal tersebut. Nah Pak Darmo ini diberikan satu alamat oleh temannya yang menurut Pak Darmo dia itu ya tahu betul mana-mana tempat untuk melakukan pesugihan. Nah setelah dia datang ketemu dengan sang dukun, sebut saja namanya Mbah Kliwon, ini maaf lagi-lagi Mbah Kliwon. Dari Mbah Kliwon ini Pak Darmo itu diminta untuk melakukan ritual. Tapi sebelum melakukan ritual ini Pak Darmo ini menginginkan sesuatu yang mungkin sangat aneh. Satu permintaan dari Pak Darmo, jangan ada yang ditumbalkan. Waktu itu Pak Darmo bilang seperti itu sama Mbah Kliwon. Nah Mbah Kliwon ini menyanggupi, tidak ada tumbal. Yang penting kamu mau enggak melakukan ritualnya, saya jamin tidak ada tumbal. Itu kata Mbah Kliwon. Dan saat itu Pak Darmo langsung mengiyakan apa yang disampaikan Mbah Kliwon. Tapi dibalik tidak ada tumbal, ada pantangan-pantangan yang harus dilakukan oleh Pak Darmo. Satu, ketika nanti ritual itu dilakukan, perjanjian dengan sosok sesembahannya yang akan memperlancar usahanya. Ketika usaha yang dijalani itu kembali sukses, Pak Darmo tidak boleh menggunakan harta tersebut sebelum dia menyerahkan satu kepala kerbau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kepala kerbau yang diserahkan oleh Pak Darmo itu harus dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus datang kembali di mana waktu pertama kali ritual dan akan diulang di tahun berikutnya. Nah menurut Pak Darmo, hal itu sangat mudah. Hal itu bisa dilakukan. Dan singkat ceritanya Pak Darmo ini melakukan ritual. Dan ritual yang dilakukan oleh Pak Darmo ini, dia merasakan itu sangat cepat. Tapi pada kenyataannya ketika di alam nyata itu sudah hampir 21 hari dia melakukan semedi, melakukan ritual. Tapi yang dirasakan Pak Darmo selama 21 hari dia melakukan tapa, tapi rasanya tuh kayak sebentar. Nah itu mungkin perbedaan dari alam gaib atau dimensi lain dengan alam dunia nyata. Nah di alam lain ini sedikit diceritakan oleh Pak Darmo. Kalau di sana dia tuh banyak sekali melihat betapa megahnya satu kerajaan iblis, kerajaan pesugihan. Itu yang pertama diceritakan oleh Pak Darmo. Kerajaan pesugihan yang begitu megahnya. Tapi bukan hanya itu saja yang dilihat Pak Darmo. Dia melihat banyaknya orang-orang atau golongan manusia itu disiksa, dilihat juga oleh Pak Darmo. Tapi ketika Pak Darmo ini melewati jalan menuju ke istana pesugihan, dia itu dihadang oleh 2 punggawa atau prajurit kerajaan. Di situ dia ditanya, kamu mau apa? Ya dijelaskan sama Pak Darmo, saya mau mendapatkan kekayaan. Nah di situ dibuka. Tapi saat Pak Darmo ini masuk ke kerajaan, itu dia dipegang pundak kiri, itu dipegang oleh para prajurit dengan membawa tombak. Ya seperti kayak kerajaan-kerajaan pada umumnya. Tapi saat sampai di hadapan Raja Pesugihan, Pak Darmo itu diminta untuk berlutut dan melakukan sujud di hadapannya. Nah setelah sujud itu Pak Darmo ditanya, wahai manusia, apa yang kamu inginkan dariku? Dijawab keinginan Pak Darmo kalau dia pengen kaya, dia pengen melunasi hutang-hutangnya, dia pengen hidupnya tidak diremehkan oleh siapapun, dia pengen jadi orang kaya di dunia ini. Baiklah, itu pun dijawab sama Raja Pesugihan. Tapi setelah Raja Pesugihan itu bilang dia
akan diberi kekayaan. Pak Darmo itu diminta untuk melakukan sesuatu hal di alam kerajaan, di alam kerajaan pesugihan. Apa itu? Dari Pak Darmo dijelaskan, dia diminta untuk menjadikan dirinya siap menjadi pengabdi ataupun menjadi penggawa setelah dia meninggal. Jadi waktu itu Pak Darmo tidak mengira kalau dirinya itu bakal nanti seperti yang dilihat, disiksa, dicambuk, dikuliti dan sebagainya. Alam-alam yang disiksa itu benar-benar dilihat nyata oleh Pak Darmo. Nah, Pak Darmo itu dikiranya dia akan dijadikan punggawa seperti prajurit yang memegang dirinya. Nah, singkat ceritanya, setelah dia mendapatkan persetujuan, dia itu disadarkan oleh si juru kunci yaitu Mbah Kliwon. Mbah Kliwon datang ke tempat ritualnya. Di situ Pak Darmo sudah sadar, dan saat sadarnya ini Pak Darmo itu diajak keluar ke rumah Mbah Kliwon. Nah, setelah keluar ini ternyata yang dijelaskan Mbah Kliwon, ritual itu sudah sampai 21 hari. Pak Darmo itu benar-benar tidak percaya. Mana mungkin, Mbah? Perasaan saya baru sebentar. Itu menurut kamu, Pak Darmo. Alam dimensi lain itu berbeda dengan alam dunia nyata. Kamu harus tahu. Apa iya, Mbak? Tidak percayanya Pak Darmo dengan apa yang dikatakan Mbah Kliwon kalau dia sudah melakukan ritual 21 hari. Saat itu Mbah Kliwon juga menjelaskan, kamu jangan lupa apa yang menjadi pantangan dan syaratnya. Iya, Mbah, saya boleh permisi apa belum, Mbah? Sudah. Kamu boleh pulang, tapi kamu harus menyiapkan kamar khusus untuk kamu ritual setiap malam di malam tertentu. Ya, sebut saja setiap Selasa Kliwon. Itu cerita dari Pak Darmo, maaf, tapi sebenarnya bukan. Nah, setelah dia tuh melakukan ritual pesugihan bersama Mbah Kliwon, dia pulang. Nah, saat pulang ini istrinya itu bersama anak-anaknya itu nanya, dari mana, Pak? Bapak itu keluar ndak bilang-bilang, pergi ndak bilang-bilang. Kami dicaci maki, dibilang bapak minggat ndak bertanggung jawab. Itu dijawab sama Pak Darmo kalau nanti akan dibayar, nanti akan dibayar. Pokoknya kalian jangan khawatir. Nah, singkat ceritanya, Pak Darmo selama 7 hari di rumah, dia mengingat apa pesan dari Mbah Kliwon. Dia menyiapkan kamar khusus untuk melakukan ritual demi mencapai apa yang diinginkannya. Nah, dalam kurun waktu 7 hari saja Pak Darmo dengan usaha yang dia tekuni, yang waktu itu sudah hampir hancur, bahkan bukan dibilang hampir lagi, sudah hancur, tapi dia kembali melakukannya. Nah, ternyata di balik usaha yang dia tekuni kembali dalam waktu 7 hari itu dia sudah mendapatkan harga kerbau waktu itu. Nah, kerbau yang dibeli ini, dia tuh ingat sekali pesan dari Mbah Kliwon, jangan gunakan uang itu sebelum kamu menyerahkan kepala kerbau. Nah, saat kerbau itu sudah dibeli oleh Pak Darmo, dia menggunakan kerbau itu disembelih di halaman rumahnya, tapi dia memesan sama tukang jagal itu untuk kepala kerbaunya itu jangan diapa-apakan, tapi diminta sama Pak Darmo. Nah, waktu itu orang-orang sekitar mengira itu hanya selamatan dari Pak Darmo. Nah, sedangkan keluarga dari Pak Darmo sendiri itu sempat bilang sama Pak Darmo, kamu itu gimana sih Darmo? Kamu itu lagi susah, kok malah nyembelih kerbau? Apa kamu ndak mikir hutang kamu itu banyak, mbok lunasin dulu, nanti baru nyembelih kerbau. Tenang Pak, tenang Bu, tenang semuanya, kan kalian semua tinggal ngelihat saja, ndak usah banyak komentar, nanti pasti saya lunasi. Sudah, usaha saya sudah kembali pulih ini sudah, ini selamatan karena saya merasa iya, dengan apa yang saya dapatkan ini saya mendapatkan keberuntungan. Jadi ini ya wujud selamatan saya aja. Jadi ya doakan Kang, bukan sampean malah meminta saya untuk melunasi. Ya nanti saya akan lunasi, tapi ini sebagai jalan keluar dulu. Biar orang-orang yang mendapatkan bagian daging-daging ini, daging kerbau yang disembelih saya, itu ya biarkan mereka menikmati.
keselamatan dari saya. Itu kata Pak Darmo untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk istri dan anaknya, juga dari keluarga besar Pak Darmo. Nah, setelah kepala kerbau ini dibungkus atau dibawa oleh Pak Darmo dengan menggunakan motor, karena mobilnya sudah dijual, dia gunakan motor. Yang waktu itu ditanya sama istrinya, itu mau dibawa kemana Pak? Dijawab sama Pak Darmo, itu ada yang minta. Nah, di sana sudah nunggu, soalnya Bapak sudah janji sama dia, orang yang bantu Bapak, yang ngasih modal Bapak itu katanya minta kepala kerbau. Nah, waktu itu istri dan anak-anaknya percaya, termasuk seluruh keluarga besarnya. Kepala kerbau itu dibawa sama Pak Darmo itu ke Mbah Kliwon, si juru kunci pesugihan. Nah, di sana Pak Darmo itu kembali melakukan ritual. Nah, saat ritual itu dia baru sadar ternyata kepala kerbau yang disajikan, yang diberikan oleh Pak Darmo ke Mbah Kliwon, itu dia melihat sendiri bahwa itu bukan kepala kerbau tapi kepala dirinya sendiri. Ini benar-benar sangat mengerikan. Kepala kerbau yang sudah dipotong, yang diserahkan Mbah Kliwon, ternyata itu kepala dirinya sendiri yang sudah terpotong tanpa terlihat bagian tubuh, tangan, kaki itu sudah tidak ada. Itu terlihat dengan nyata dan bisa komunikasi. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Darmo, aku Darmo, aku Darmo. Dan itu dijawab sama Pak Darmo ketika dia ritual. Jadi seakan-akan itu wujud dari Pak Darmo yang nanti akan seperti itu. Itu yang membuat Pak Darmo itu sampai benar-benar ketakutan. Di saat Pak Darmo ritual, yang menyaksikan kepala tanpa badan yang tak lain adalah kepalanya sendiri. Di situ Pak Darmo mulai sadar bahwa di balik kepala kerbau yang tak lain adalah kepala dirinya sendiri. Pak Darmo sudah pasrah. Apapun nanti yang terjadi pada saya, ya semuanya sudah terlanjur. Pak Darmo kembali melanjutkan ritual sampai singkat ceritanya selesai. Dia kembali melakukan usaha. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, semenjak kepala kerbau yang pertama diserahkan, dia harus kembali menyerahkan kepala kerbau yang kedua. Nah, kepala kerbau yang kedua ini, sebelum Pak Darmo itu menyerahkan ke Mbah Kliwon, Mbah, saya mau nanya Mbah. Dulu sih Mbah bilang, itu saya yang jadi tumbal, saya tidak apa-apa, tapi ini jangan sampai Mbah, istri ataupun anak-anak saya, tolong Mbah, jangan Mbah. Tidak ada tumbal, Pak Darmo, tenang, ini hanya simbol saja, ini kepala kerbau itu hanya simbol. Jadi Pak Darmo tuh tidak usah khawatir. Itu jawaban dari Mbah Kliwon. Yang penting Pak Darmo jangan lupa serahkan kepala kerbau setiap tahun. Iya Mbah. Nah, singkat cerita, Pak Darmo kembali melakukan ritual di tahun pertama. Setelah kepala kerbau yang pertama yang disaksikan adalah kepalanya sendiri. Nah, saat ritual yang kedua, kepala kerbau yang kedua ini, Pak Darmo itu melihatnya itu benar-benar sangat-sangat mengerikan. Itu bukan dari dia, bukan dari keluarganya, tapi yang dilihat itu ibu kandungnya. Ini yang membuat Pak Darmo itu sampai nangis ketika ritual. Sampai akhirnya singkat ceritanya dia keluar ngomong sama Mbah Kliwon, Mbah, katanya tidak ada tumbal, katanya tidak ada yang ditumbalkan. Kenapa ini yang dilihat aku di ritual kok ibu? Mbah Kliwon menjawab dengan santai, kamu dulu bilang apa ke saya? Jangan istri ataupun anak-anak sampean Pak Darmo. Itu bukan istri atau anaknya sampean kan? Itu ibunya sampean kan? Pak Darmo baru sadar, iya Mbah, itu adalah ibuku. Dia memang bukan istri dan anak-anakku, tapi kenapa harus ibuku? Semuanya sudah terlambat Pak Darmo. Sampean tidak bisa lepas dari perjanjian itu. Kalaupun sampean mau lepas, silahkan. Tapi apa yang sudah sampean dapatkan akan diambil kembali. Pak Darmo yang hari itu, yang setelah mendapatkan penjelasan dari Mbah Kliwon, saat dia pulang dia menyadari ibu kandungnya yang sudah dalam keadaan terbujur kaku dengan seperti ada bekas di leher yang terpotong. Dan ini membuat Pak Darmo itu benar-benar menyesali, karena ibunya yang mengandung, yang membesarkan, yang membuat Pak Darmo bisa menjadi seorang yang sukses,
Tapi ketika Pak Darmo melakukan perjanjian dengan iblis, ibunya yang harus dijadikan tumbal. Itu jadi penyesalannya Pak Darmo. Dan semenjak kematian ibu kandungnya yang lewat kepala kerbau yang merupakan simbol, dia tidak mau lagi mengorbankan siapapun. Saat itu Pak Darmo meminta para praktisi dan siapapun untuk menghentikan ritual perjanjian dengan iblis. Tapi usaha Pak Darmo itu benar-benar tidak mudah. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya akhirnya tahu apa yang dilakukan Pak Darmo. Pak Darmo mengakui bahwa apa yang sudah terjadi dengan ibu kandungnya adalah ulah dari Pak Darmo. Yang saat itu Pak Darmo benar-benar merasakan bagaimana dia dikucilkan keluarga besarnya. Karena sebagai penganut iblis, penganut kekayaan, dan istri ataupun anak-anaknya harus merelakan bagaimana Pak Darmo ketika dia cerita bersama kami yang diundang secara langsung di hadapan Pak Darmo yang saat itu hendak ingin berhenti melakukan ritual. Tapi usaha untuk melepaskan ritual dengan pesugihan itu tidak mudah. Bahkan yang diceritakan oleh Pak Darmo itu semuanya gagal. Karena yang terjadi dengan Pak Darmo, dia selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari sesembahannya. Kamu tidak akan bisa lepas dari apa yang sudah aku berikan. Kamu akan menjadi pengikutku. Dan itu nyata didengar oleh Pak Darmo. Dan saat itu Pak Darmo yang meminta istri dan anak-anaknya mengundang para praktisi, undang secara langsung. Di situ Pak Darmo menjelaskan untuk istri dan anak-anaknya untuk jauh dari Pak Darmo. Karena Pak Darmo tidak mau istri ataupun anak-anaknya ikut menjadi tumbal pesugihan. Pak Darmo saat itu juga mengucapkan talak pada istrinya, menceraikan istrinya dan meminta anak-anaknya untuk jauh dari Pak Darmo. Pak Darmo lebih memilih hidup sendiri karena dia meyakini saya tidak mungkin diampuni oleh Tuhanku. Saya sudah tidak mungkin. Saya percaya apa yang sudah saya lakukan semuanya adalah tipu daya iblis. Dan itu pesan dari Pak Darmo bahwa jangan pernah bersekutu dengan sosok sesembahan pesugihan. Nah, singkat cerita, setelah beberapa bulan semenjak Pak Darmo melakukan usaha ingin melepaskan jerat pesugihannya, istrinya yang sudah meninggalkan Pak Darmo, anak-anaknya yang sudah meninggalkan Pak Darmo, dengan apa yang ditinggalkan Pak Darmo ini berupa warisan kekayaan, semuanya hancur. Pak Darmo lebih memilih hidup sendiri. Dan kabar terakhir yang kami dengar dari keluarga besarnya, Pak Darmo meninggal dalam keadaan dia masih menjadi seorang musyrik. Karena dari beberapa usaha yang dilakukan keluarga besarnya, termasuk istrinya, untuk membuat Pak Darmo itu kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam Pak Darmo diterima atau tidaknya. Karena semuanya sudah terlambat bagi Pak Darmo, tapi tidak bagi istrinya ataupun keluarga besarnya. Semoga yang di atas itu mengampuni Pak Darmo. Tapi apa yang diyakini oleh keluarganya, semuanya dikembalikan ke yang di atas. Ini salah satu pengakuan Pak Darmo ketika dulu dia masih hidup. Kami pun yang menceritakan ketika melihat bagaimana Pak Darmo yang saat itu berusaha untuk melepaskan pesugihannya, begitu berat, begitu mengenaskan. Sampai kami yang sering sekali berkunjung kepadanya saat itu sudah dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ajal yang sudah di dekat, ajal yang sudah di hadapan mata. Pak Darmo tahu, dan ajal itu bukan karena takdir dari yang di atas, tapi karena pilihan hidup untuk menjadi pengabdi setelah dia meninggal. Ini yang perlu jadi pelajaran untuk semua pendengar. Itulah tadi cerita mistis yang dialami oleh narasumber kita. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman pecinta horor, dan sampai jumpa di video berikutnya.